Istriku Liu Ruyan menendang pintuku, menjambak rambutku, dan memaksaku berlutut. Kamu berani kabur bawa anak, ya? Putriku langsung berkhianat, Bu, aku tidak mau ikut ayah. Aku paling suka ibu. Awalnya, istriku adalah presiden direktur sebuah grup perusahaan, dan aku adalah suami yang tinggal di rumah dan hidup dari nafkahnya. Aku terkenal karena merekam keseharian kami sebagai pasangan, sampai seorang pria datang dan mengatakan aku hanyalah pengganti dari cinta pertamanya. 6 tahun menikah, seorang pengganti baru datang dengan membawa banyak buah hijau, plum hijau, mangga hijau, jambu biji. Dia berkata, ini titipan dari Presdir Liu. Hijau-hijau. Seperti yang ada di kepalamu. Dia memberitahuku bahwa aku hanyalah pengganti. Dan dia adalah pengganti yang dibuat oleh Presdir Liu dengan operasi plastik, tiruan dari cinta pertamanya. Presdir Liu juga memberinya sebuah perusahaan dan menemaninya semalaman suntuk. Aku percaya. Aku bertanya kepada putriku mau ikut siapa, dan dia memilihku. Hari itu juga aku membawanya kabur. Pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu. Sosok yang akrab namun asing berdiri di ambang pintu, Lin Shuo. Dia adalah salah satu dari sekian banyak siswa miskin yang dibiayai oleh istriku Liu Ruyan, yang paling menonjol. Katanya dia juga lulusan Universitas Komunikasi Tiongkok. Dia membawa beberapa keranjang buah besar, tersenyum cerah. Kak Qin, aku datang menjengukmu. Aku mempersilakannya masuk. Villa itu kosong, hanya ada aku seorang diri. Putriku masih di taman kanak-kanak. Masih lama sebelum waktu pulang. Lin Shuo menaruh buah-buahan satu persatu di atas meja. Jeruk nipis, plum hijau, mangga hijau, jambu biji, kurma hijau, kiwi, belimbing. Melihat hamparan buah hijau ini, pelipisku berdenyut. Ini titipan dari Presdir Liu. Lin Shuo berkata sambil menatapku dengan sorot mata penuh arti. Katanya dia menyuruhku mengirimkan buah-buahan yang bagus untukmu. Tidak pakai vitamin. Dia berhenti sejenak, lalu matanya menyapu ke arah atas kepalaku. Lihat warna hijaunya. Sehat, kan? Hijau-hijau. Seperti yang ada di kepalamu. Remote di tanganku berderit karena aku menggenggamnya erat. Tidak ada maksud lain. Aku yakin kamu mengerti. Dia bersandar di sofa. Bersikap seperti tuan rumah. Orang harus tahu diri. Apa yang tidak boleh kamu inginkan, jangan kamu pikirkan. Kamu pikir kamu bisa terbang ke puncak pohon? Nasihat untukmu, kamu hanyalah barang pengganti. Otakku berdengung. Seperti dipukul palu godam. Pengganti? Ya. Lin Shuo berdiri, berjalan ke depanku, menunjuk matanya. Lalu menunjukku. Coba bercermin, lihat apa persamaan kita? Aku menggeleng. Persamaan kita? Dia tertawa sinis. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti. Apa kamu tidak sadar matamu 90% mirip dengan mataku? Itu karena kita berdua mirip dengan seseorang, yaitu teman masa kecil Presdir Liu yang sudah meninggal. Cinta pertamanya. Matanya sangat mirip dengan kita berdua. Paham? Itulah nilai keberadaanmu. Seluruh tubuhku kaku. Tak percaya menatapnya. Lin Shuo puas dengan reaksiku, lalu melontarkan bom waktu lagi. Pernah melihatku sebelumnya, kan? Apa kamu merasa ada perbedaan dengan yang sekarang? Dia dengan bangga mengelus wajahnya. Benar, itu Presdir Liu. Dia membayar untuk operasi kecil di wajahku. Menyesuaikan dengan rupa teman masa kecilnya. Sekarang, aku dan dia. Tidak hanya matanya yang mirip, seluruh wajahku sudah 90% mirip. Jadi, lebih baik kamu cepat menyerah, jangan seperti anjing yang menggonggong di palungan. Aku gemetar karena marah. Ingin membantah tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Karena emosi. Tanpa sengaja aku menggigit sariawan di mulutku. SSST. Rasa sakit yang menusuk. Membuatku sedikit tersadar. Ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Liu Ruyan? Kenapa aku harus percaya padamu? Aku hampir berteriak. Lin Shuo tertawa. Sambil perlahan mengeluarkan ponselnya. Tidak percaya? Presdir Liu semalaman tidak pulang. Kan? Kamu tahu kenapa? Sambil berkata. Dia mencari sesuatu di ponselnya. Karena semalam dia, Lin Shuo di depan berpose dengan dua jari membentuk V. Tersenyum penuh kemenangan. Di sofa tak jauh di belakangnya, duduk sosok yang sudah sangat kukenal. Itu Liu Ruyan, meskipun agak buram, tetapi di dinding latar belakang. Bisa terlihat jelas dua kata besar, media. Qin Fen, dan penghinaan, kita berdua juga bisa dibilang sejenis, hanya saja sekarang aku yang akan naik posisi. Kamu hanya akan ditinggalkan, karena bagaimanapun, akulah pengganti yang lebih sempurna. Dia menyimpan ponselnya, menepuk bahuku, lalu bersiap pergi. Saudara, semangat, dimanapun ada bunga yang indah. Oh iya, buah-buahan yang Bos Liu suruh aku kirim ini adalah untuk mengingatkanmu. Jadilah orang yang bermartabat, pergi sendiri, kalau tidak. Maka kau harus memakai mahkota hijau ini. Ding dong,
Terdengar suara notifikasi WeChat. Itu dari Lin Shuo, dia mengirim foto yang baru saja kulihat, foto bareng dia dan Liu Ruyan. Mengirim satu lagi, di bawah foto ada tulisan, "Saudara. Semangat, aku duluan." Aku menatap foto itu. Jari PAC Lin Shuo dan senyum cerahnya, menusuk seperti dua jarum ke mataku. Dia pergi. Di villa hanya tinggal aku sendiri. Aku terkulai di sofa, pikiranku kacau seperti bubur. Pengganti? Bagaimana mungkin aku jadi pengganti? Pikiranku seperti batu yang dilempar ke danau. Menimbulkan riak demi riak, kembali ke bertahun-tahun lalu. Kondisi keluargaku tidak bisa dibilang kaya. Tapi juga tidak buruk. Orang tuaku adalah guru sekolah menengah, pemikiran tradisional dan kaku. Harapan terbesar mereka padaku adalah belajar dengan baik, ikut ujian pegawai negeri. Menjadi guru, menjalani hidup yang stabil. Jadi ketika aku diterima di Universitas Jiang. Setelah punya pacar di tahun pertama, mereka tanpa bicara memotong uang hidupku. Alasannya, kuliah harus fokus belajar. Tanpa uang, pacar otomatis putus denganku. Demi hidup, juga demi harga diri yang konyol, aku kerja paruh waktu jadi bartender di bar dekat kampus. Di sanalah aku bertemu Liu Ruyan. Malam itu jelas dia sedang bad mood. Duduk sendirian di bar, minum gelas demi gelas. Melihat dia sudah hampir mabuk. Aku sok memberi saran, tapi dia memanfaatkan alkohol, meraih pergelangan tanganku. "Kakak, mahasiswa ya?" Matanya berbinar. Dengan sedikit mabuk dan nakal, "Kuliah di mana? Mau ikut kakak?" "Kakak, aku akan membiayaimu," katanya sambil. Tangannya juga nakal, jarinya mengusap telapak tanganku. Aku mahasiswa cowok polos. Mana pernah lihat situasi begini, mukaku langsung merah sampai ke leher. Untungnya sahabatnya Ming Junmeng datang tepat waktu, menyeretnya pulang. Tidak apa-apa. Awalnya aku mau bilang tidak usah, tapi dia sangat memaksa, seperti orang yang berbeda dari tadi malam. Aku tetap pergi dengan cemas. Setelah makan, kami baru sadar. Ternyata satu kampus. Aku semester 2, dia senior tingkat akhir yang mau lulus. Dia tidak perlu khawatir masa depan seperti mahasiswa biasa. Perusahaan ayahnya sudah menunggunya untuk mengambil alih. Dia bisa datang ke kampus kapan saja, kerja kapan mau. Saat itu aku merasa, perbedaan antara manusia lebih besar dari manusia dan anjing. Setelah itu, dia jadi langganan di kampus kami, menemaniku makan di kantin. Menemaniku jalan-jalan di kampus. Kami secara alami bersama. Sebagai lulusan terbaik, dia pidato di panggung. Penuh kejayaan. Di pesta, dia menggandeng tanganku. Memperkenalkanku ke semua teman dan sahabatnya. "Ini pacarku, Qin Fen. Sangat ganteng, sangat baik padaku," dia terus memujiku. Membuatku bingung tangan mau di mana. Lalu aku juga lulus, dengan santai dia. Langsung stempel perusahaanku, menyuruhku bekerja bersamanya. Aku membawanya bertemu orang tuaku yang kaku. Dia juga membawaku bertemu keluarganya. Orang tuanya sangat terbuka. Bilang asal putrinya suka. Semuanya berjalan lancar luar biasa. Kami menikah. Menikah. Setahun setelah nikah, setelah punya anak perempuan. Hari-hari kami selalu manis. Aku ingat sekali pergi ke Nancheng, putriku di kuil Kuising di kuil Confucius. Dia memaksaku ikut minta jodoh. Setelah itu, dia bertanya serius. "Qin Fen, kita akan selalu bersama? Akan punya anak sendiri?" Aku tersenyum sambil mengusap hidungnya. "Iya, kita akan selalu bersama." "Anak, kalau tidak punya uang, ya sudah, tidak sanggup membiayai. Hanya bisa mengandalkanmu untuk menghidupi kami berdua." Dia langsung mengangkat dadanya dan menepuknya keras-keras. "Tidak apa-apa, keluargaku punya uang. Aku yang menghidupi. Kamu cukup bertanggung jawab untuk tetap cantik." Saat itu aku bercanda menjawabnya, "Kalau begitu, aku jadi laki-laki yang dibiayai istri dong? Kalau suatu hari kamu tidak baik padaku atau anak, aku hanya bisa membawa anakku kabur." Manisnya kenangan, sepahit itulah kenyataan. Aku tersentak dari ingatan itu. Seperti disiram air es dari kepala sampai kaki. Semua momen manis yang kukira cinta itu sekarang terlihat seperti sebuah penipuan yang direncanakan dengan rapi. Hanya karena mataku. Seperti teman masa kecil yang sudah meninggal itu. Aku mengambil ponsel, menatap foto yang menyakitkan itu. Hatiku tenggelam sedikit demi sedikit. Lin Shuo pergi. Villa itu sunyi dan menakutkan. Aku terkulai di sofa, memperbesar foto itu berulang kali. Wajah Lin Shuo yang tersenyum cerah. Bayangan samar Liu yang duduk di belakangnya. Dan tulisan, "Media," yang menyakitkan itu. Dua kata itu. Aku mengambil ponsel, tanpa sadar membuka akun video pendekku. Influencer dengan jutaan pengikut, keseharian Qin Fen sebagai suami yang dibayangi. Foto profil adalah foto bersama Liu Ruyan. Dia bersandar di pundakku, tertawa seperti anak kecil. Video terbaru. Masih diunggah kemarin lusa. Isinya aku sedang memasak sarang burung walet untuknya di dapur. Keterangannya adalah, istri kerja keras, suami memberimu asupan. Di bawah, puluhan ribu komentar.
Kakak Fen pamer kemesraan lagi. Kapan aku bisa punya suami sempurna seperti Kakak Fen? Sudahlah, saya rela hidup dari istri selamanya. Aku menatap layar. Diriku yang tersenyum itu, merasa sangat ironis. Suami dewa apaan? Keseharian manis apaan? Hanyalah badut yang diperankan dengan cermat, pengganti yang tidak boleh terlihat. Tidak, aku tidak bisa begitu saja percaya pada kata sepihak Lin Shuo. Aku butuh bukti. Bukti yang bisa membuatku benar-benar putus asa. Aku tidak berani menelepon Liu Ruyan langsung. Aku takut mendengar jawaban yang tidak kuinginkan, lebih takut lagi dia berbohong untuk mengabaikanku. Jariku menggeser daftar kontak lama, akhirnya berhenti pada satu nama, Ming Junmeng. Sahabat terbaik Liu Ruyan. Inven, tamu langka. Kenapa ingat meneleponku? Suara Ming Junmeng yang ceria terdengar dari telepon. Aku memaksakan diri mengeluarkan nada yang terdengar normal, tidak apa-apa. Hanya tanya kamu sudah makan belum? Lagi sibuk apa? Baru selesai makan. Bisa sibuk apa? Hidup melarat saja. Justru kamu? Kenapa hari ini tidak upload video pamer kemesraan? Netizen sudah menunggu. Dia bercanda dari sana. Aku tertawa kering 2 kali, tapi jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam. Setelah berputar-putar, akhirnya aku mengarahkan topik ke intinya. Junmeng, aku mau tanya sesuatu. Kamu harus jujur padaku. Serius sekali. Liu Ruyan dulu punya teman masa kecil, yang kemudian meninggal, kan? Saat aku menanyakan itu, telapak tanganku sudah dingin berkeringat. Di ujung telepon terdiam sejenak. Lalu terdengar tawa Ming Junmeng yang tidak disembunyikan. PFFT, kenapa tiba-tiba tanya ini? Dia tertawa terpingkal-pingkal. Memang ada kejadian itu. Kukira kamu sudah tahu sejak lama. Hatiku langsung tenggelam ke dasar. Ming Junmeng masih bicara di sana. Dengan nada santai penuh kenangan. Waktu Liu Ruyan masih kuliah, tidak lama sebelum pergi ke bar minum itu. Dia menyatakan cinta pada teman masa kecilnya. Boom, di kepalaku seperti ada sesuatu yang meledak. Menyatakan cinta sebelum mengenalku. Kata-kata Lin Shuo, kata-kata Ming Junmeng. Seperti 2 pukulan palu, menghancurkan secercah harapan terakhirku. Hei, Qin Fen, kamu masih dengar? Ya, suaraku kering seperti bukan milikku sendiri. Terima kasih sudah memberitahuku. Junmeng, kita selalu dianggap teman. Setelah itu, aku tidak menunggu dia bicara apa lagi, langsung menutup telepon dengan tergesa-gesa. Sebelum menutup, aku sepertinya mendengar dia bergumam di sana. Aneh, ya, aneh. Hal sepenting ini, aku sebagai suami. Ternyata aku yang terakhir tahu. Konyol, sungguh konyol. Aku tidak rela. Aku masih tidak rela. Tanganku gemetar. Kuhubungi nomor yang paling kukenal. Itu Liu Ruyan. Telepon tersambung. Suaranya yang dingin dan sedikit lelah terdengar. Halo, ada apa? Ruyan, sedang apa? Aku berusaha membuat suaraku terdengar seperti biasa. Di perusahaan. Rapat. Sibuk. Cepat katakan ada apa. Hari ini seseorang mengirim buah-buahan. King Ming. Buah hijau itu? Aku bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu yang menyuruh mengirimnya? Kenapa? Dia balik bertanya. Ya, sesuai permintaanku. Tidak cocok selera, tidak cocok pun harus dimakan. Kaya vitamin C. Baik untuk sariawanmu. Kata-katanya seperti jarum yang menusuk hatiku. Ternyata dia masih ingat aku punya sariawan. Tapi perhatian ini sekarang terasa sangat menjijikan. Apakah karena peduli padaku, atau peduli pada wajah yang mirip orang lain? Aku mengumpulkan seluruh keberanian. Kulontarkan pertanyaan paling fatal. Ruyan, apakah kamu pernah menyukai teman masa kecilmu itu? Yang sudah meninggal itu. Di ujung telepon, keheningan yang panjang. Setiap detik terasa sepanjang 1 abad. Saat aku pikir dia tidak akan menjawab. Akhirnya dia berbicara. Tidak pernah suka. Mati ya sudah mati. Aku malah berharap dia mati. Qin Fen, orang yang paling kusukai. Hanya kamu. Mendengar penyangkalan tegasnya, mendengar kalimat itu. Aku malah berharap dia mati. Tapi aku hanya merasa merinding. Terlalu palsu. Ini sama sekali bukan penjelasan. Itu dalih, itu rasa bersalah. Keras kepala. Sahabatku sendiri sudah mengaku. Dia masih membohongiku. Aku tidak tahan mendengarkan lagi. Kata-kata selanjutnya tidak ada yang kudengar. Aku tahu. Aku buru-buru mengatakan itu, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, aku melihat nama Liu Ruyan di layar ponsel, hanya merasa pusing berputar. Aku bertahan sampai siang. Tidak makan sedikit pun. Pikiranku kacau, penuh dengan wajah Lin Shuo yang layak dipukul. Dan kata-katanya, tidak, aku harus menjemput Ling Ling. Di perjalanan ke TK, hanya ada satu pikiran di hatiku. Aku bisa melepaskan semuanya. Tapi 6 tahun ini, Ling Ling aku besarkan sendiri. Dia adalah satu-satunya batasku. Menjemput Ling Ling. Si kecil seperti burung bahagia, berceloteh berbagi denganku. Hal lucu di TK.
Aku mengelus kepalanya, hatiku lembut tak terkendali. Saat menunggu lampu merah, aku pura-pura bertanya padanya. Ling Ling. Ayah tanya satu hal. Kalau disuruh pilih antara ayah dan ibu, kamu ikut siapa? Ling Ling sedang bermain jari. Mendengar itu mendongak. Di mata besarnya yang sangat mirip denganku. Tanpa ragu sedikit pun. Pasti ikut ayah. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Hatiku seperti ditabrak sesuatu. Terasa asam dan sesak. Aku menahan emosi, terus bertanya. Kalau ikut ayah, mungkin nanti tidak bisa tinggal di rumah sebesar ini, juga tidak bisa ke TK sebagus ini. Makanan mungkin tidak sana sekarang. Kamu masih mau? Alis kecil Ling Ling berkerut, seolah berpikir serius. Lalu dia mendekat, mencium pipiku dengan keras. Asalkan bersama ayah. Aku rela melakukan apa saja. Makanan tidak enak, dimakan bersama ayah. Meja penuh dengan hidangan favorit Ling Ling. Iga babi asam manis, sayap ayam kola, dan kentang goreng. Setelah makan malam, aku juga mengeluarkan dari kulkas es krim stroberi yang sudah lama diinginkannya tapi Liu Ruyan selalu melarangnya makan banyak. Makanlah, ayah izinkan. Hari ini makan sebanyak yang kamu mau. Melihat putriku makan dengan mulut penuh krim, penampilan bahagia. Sedikit keraguan yang tersisa di hatiku. Juga lenyap. Semua ternyata seperti yang dikatakan Lin Shuo. 3 hari berturut-turut. Liu Ruyan tidak kembali. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Sebaliknya Lin Shuo, seperti absen kerja setiap hari, tepat waktu mengirimiku yang baru. Laporan pertempuran, semua foto dirinya dan Liu Ruyan di perusahaan baru itu pada larut malam. Meskipun tidak ada tindakan yang terlalu intim, namun pernyataan kehadirannya saat aku tidak ada di tempat. Lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Di foto, Liu Ruyan sesekali tidak melihat dokumen. Sesekali berbicara dengan orang lain, dan Lin Shuo selalu bisa menemukan sudut yang sempurna untuk membingkai dirinya bersama Liu Ruyan. Dengan senyum kemenangan di wajahnya. Dia juga menambahkan teks, Direktur Liu demi perusahaan kita. Benar-benar bekerja keras. Kakak Qin, tenang saja, aku akan menjaganya. Aku menatap ponsel, merasa seperti lelucon besar. Pada malam keempat, Ling Ling sudah tidur. Aku berbaring di tempat tidur, bolak-balik gelisah. Cukup, harus diakhiri. Aku membuka chat dengan Liu Ruyan. Mengirimkan foto selfie pertama yang dikirim Lin Shuo padaku, foto dirinya berpose patch sign. Sementara Liu Ruyan ada di belakangnya di sofa. Aku mengetik. Kau menemaninya bekerja di perusahaan baru. Hampir seketika Liu Ruyan membalas. Iya sih, kerja biasa saja. Merenovasi perusahaan baru. Menyiapkan semua urusan perusahaan baru. Jangan berpikir macam-macam, tidak ada masalah. Aku mendengus dingin, terus mengetik. Kau benar-benar bermodal besar. Aku lihat satu perusahaan. Kali ini, kota obrolan hening cukup lama. Butuh beberapa menit, baru dia membalas, bagaimana kau tahu? Melihat 5 kata itu, percikan api terakhir di hatiku padam total. Dia merasa bersalah. Dia tidak bertanya kenapa aku tahu. Dia bersama Lin Shuo, tapi bertanya bagaimana aku tahu tentang memberi perusahaan. Hal ini, ternyata dalam hatinya, bekerja semalaman dengan seorang pria. Itu bukan apa-apa, tetapi memberikan sebuah perusahaan. Barulah yang perlu disembunyikan dariku. Aku tertawa getir, membalas beberapa kata terakhir. Tidak apa-apa, tidurlah, kebetulan tahu. Aku mematikan ponsel, menatap langit-langit, karena ingin aku minggir. Ya sudah aku pergi. Buat apa masih sandiwara cinta sejati? Aku, Qin Fan. Tidak mau melayani lagi. Lampu gantung di langit-langit, aku tatap sepanjang malam. Saat sinar fajar pertama menyelinap dari selat tirai, menyinari wajahku. Aku bangkit duduk. Cukup, apa itu pengganti? Apa itu minggir? Aku sudah tidak main-main lagi. Dengan hati-hati. Aku masuk ke kamar Ling Ling. Si kecil tidur nyenyak, bibir mungilnya sedikit manyun. Seperti bakpao merah muda. Aku membungkuk, meniup pelan di telinganya. Ling Ling, bangun. Ayah ajak kamu ke tempat yang bagus. Ling Ling terbangun dengan setengah sadar. Mengusap matanya. Ayah, hari belum subuh. Aku merendahkan suara, dengan nada yang sangat bersemangat, berkata padanya. Mau tidak pergi ke tempat yang tidak perlu TK. Setiap hari bisa naik kuda, dan bisa makan banyak sekali es krim. TK, kepala kecil Ling Ling langsung sigap. Dia duduk tegak. Matanya membulat. Ayah, beneran? Tidak perlu sekolah? Tentu saja beneran. Aku mengedi padanya. Apa gunanya sekolah? Ikut ayah jadi selebriti internet. Kita kenanceng. Jalan-jalan dulu sebulan, bersenang-senang. Oke? Oke. Wajah mungil Ling Ling langsung merekah dengan senyum cerah. Kegembiraannya lebih dari saat dapat angpau besar tahun baru. Beres. Kami berdua seperti agen rahasia yang menjalankan misi, membereskan barang dengan cepat. Aku memasukkan baju aku dan Ling Ling. Penuh 2 koper besar. Mainannya,
perlengkapan live streamingku. Tidak ada yang ketinggalan. Sampai di ruang tamu, aku mengambil secari kertas post-it dari laci. Mengambil pena, menulis dengan liar 4 huruf besar, pagi hari jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku melempar kertas itu sembarangan ke meja yang penuh. Buah hijau. Rasanya 4 kata itu benar-benar keren sekali. Sebelum keluar, aku mengeluarkan kartu SIM yang sudah kupakai 6 tahun dari dompet. Tanpa ragu, aku mematahkannya menjadi 2 dengan kuku. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Liu Ruyan. Perangkap mewah yang telah memenjarakanku selama 6 tahun ini. Dalam perjalanan ke bandara, Ling Ling bersemangat menempel di jendela mobil, berceloteh dan bertanya tanpa henti. Ayah, apakah di kota selatan ada gajah? Ada. Kalau burung merak, juga ada. Wah, kalau begitu, bisakah kita membawa pulang gajah dan burung merak itu? Aku tersenyum sambil mengelus kepalanya. Tidak bisa. Mereka punya rumah sendiri, sama seperti aku. Yang juga harus mencari tempatnya sendiri. Tiket pesawat ke kota selatan hari itu, kelas 1. Ini terakhir kalinya aku menggunakan uang Liu Ruyan. Saat pesawat lepas landas, dorongan besar terasa di punggungku. Aku memandangi kota yang semakin kecil di luar jendela, tanpa rasa berat sedikit pun di hati. Hanya ada kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak apa-apa, anggap saja ini untuk menyegarkan pikiran. Lebih dari 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Changshui, Kunming. Udara lembab yang membawa aroma rumput dan tanah segar menyapu wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam. Terasa paru-paruku ikut bersih. Tempat yang kami tinggali adalah penginapan desa yang sudah aku pesan secara daring sebelumnya. Pemilik penginapan dan istrinya, sepasang suami istri parubaya yang sangat sederhana. Melihatku membawa Ningning. Mereka sangat ramah, membantu membawakan koper dan menyuguhkan buah yang baru dipetik. Ningning benar-benar bebas. Dia berlarian di halaman mengejar seekor anjing kuning besar, tawanya jernih seperti gemerincing lonceng angin. Melihatnya begitu riang tanpa beban, sisa-sisa awan kelam di hatiku akibat meninggalkan kampung halaman. Lenyap sepenuhnya. Langit di sini sangat biru, awannya sangat putih. Aku dan Ningning berdiri di halaman penginapan, memandangi Gunung Chang di kejauhan, terasa semua yang terjadi sebelumnya. Bagaikan mimpi yang tak masuk akal. Ayah, Ningning menarik tanganku. Menengadahkan wajah mungilnya, tempat ini benar-benar indah. Menunggang kuda di padang rumput. Si kecil duduk di depanku, terkikik kegirangan saat kuda berlari-lari kecil. Tawanya yang jernih bergema. Di padang rumput yang luas, kami memberi makan sapi dan domba yang jinak. Ningning menggenggam segenggam rumput hijau dengan tangan mungilnya. Dengan hati-hati mendekatkannya ke mulut domba, antara gugup dan bersemangat. Semua kekhawatiran dan kejenuhan yang terakumulasi sebelumnya di dalam sangkar mewah itu. Semuanya terhanyut bersih oleh langit biru, awan putih, dan udara segar di sini. Aku pikir, hari-hari seperti ini akan terus berlangsung. Tapi aku tidak tahu. Saat aku dan Ningning tengah menikmati kebebasan dengan leluasa, sebuah badai sedang terbentuk di Provinsi Jiang, ribuan kilometer jauhnya. Dan pusat badai itu adalah istriku yang kutinggalkan di belakang. Liu Ruyan. Semuanya dimulai 2 hari kemudian. Guru Li di taman kanak-kanak menemukan bahwa Ningning tidak masuk sekolah selama 2 hari berturut-turut. Ini sangat tidak biasa bagi Liu Xining yang tidak pernah terlambat atau absen. Dia pertama-tama meneleponku. Namun dari gagang telepon hanya terdengar nada sambung yang dingin. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Guru Li tertegun sejenak, mengira dia salah menekan nomor. Dia memeriksa lagi, hasilnya tetap sama. Karena tidak punya pilihan. Dia akhirnya menghubungi nomor di kolom kontak darurat. Sementara itu, Liu Ruyan sedang memimpin rapat penting tingkat tinggi perusahaan. Melihat di ponselnya muncul nama Guru Li dari taman kanak-kanak. Alisnya berkerut tanpa sadar. Dia menekan tombol diam, tidak mengangkatnya. Namun tak lama kemudian, telepon berdering lagi. Liu Ruyan mulai merasa sedikit tidak sabar. Dia meminta maaf kepada orang-orang di ruang rapat, lalu keluar sambil membawa ponselnya. Halo, Guru Li. Ada apa? Nada bicaranya mengandung sedikit ketidaksenangan karena diganggu. Direktur Liu, maaf mengganggu Anda. Begini, Xining tidak masuk sekolah hari ini dan kemarin. Saya sudah mencoba menghubungi Tuan Qin tetapi tidak berhasil. Nomornya terindikasi tidak terdaftar. Jadi saya ingin bertanya, apakah anaknya tidak enak badan? Alis Liu Ruyan mengerut lebih dalam. Tidak terdaftar, dia menutup telepon. Lalu segera mencari namaku di kontak dan menelepon. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Nada sambung yang sama persis. Membuat ketidaksenangan di hati Liu Ruyan berubah menjadi firasat buruk. Dia segera membuka WeChat. Mengirimiku pesan. Hasilnya, sebuah tanda seru merah muncul. Pihak lain telah menghapus Anda. Wajah Liu Ruyan langsung pucat pasi. Dia tidak lagi peduli dengan rapat, meraih kunci mobil dan bergegas keluar. Hak tinggi sepatunya menginjak lantai yang mengilap. Menimbulkan suara yang tergesa-gesa dan kacau. Dia terburu-buru pulang, mengemudi dengan sangat cepat di sepanjang jalan.
Perasaan tidak nyaman di hatinya semakin kuat. Pintu gerbang villa tidak terkunci. Dia mendorongnya masuk. Yang menyambutnya adalah kesunyian total. King Fan, Ning Ning, dia memanggil 2 kali. Hanya gema suaranya sendiri yang terdengar di rumah yang kosong itu. Dia berlari ke lantai 2, pertama mendorong pintu kamar Ning Ning, di dalamnya rapi. Namun beberapa mainan dan pakaian favorit Ning Ning sudah tidak ada. Hatinya terasa berat. Dia terhuyung-huyung berlari ke kamar utama kami, ke lemari pakaian, ke bagian lemariku. Pakaian yang biasa kukenakan, yang dibawa bukan hanya 1 atau 2 helai, melainkan banyak. Bersama dengan 2 koper besar yang kami simpan di gudang, semuanya lenyap tanpa jejak. Rumah kosong ditinggalkan, 4 kata itu menghantam keras hati Liu Ruyan. Dia mundur 2 langkah sempoyongan, bersandar pada kusen pintu, pikirannya kosong. Dengan lesu dia turun ke bawah, tatapannya kosong menyapu ruang tamu. Akhirnya, pandangannya terpaku pada secari kertas yang kubuang di atas meja kopi. Kertas itu terletak di bawah tumpukan buah hijau yang dikirim seseorang untuknya. Dia berjalan ke sana. Dengan tangan gemetar mengambil kertas itu, di atasnya hanya ada 4 kata besar yang kutulis dengan seenaknya. Pagi-pagi, Wu Nian. Pada saat itu, semua kekhawatiran, kebingungan, memang meledak semua di dada Liu Ruyan, berubah menjadi amukan yang membara. Tangannya memutih karena menekan terlalu keras. Kertas yang berisi kata-kata kejam itu diremasnya hingga berubah bentuk, urat-urat. Sebuah raungan keluar dari tenggorokannya, mengandung getaran yang bahkan tidak disadarinya sendiri. Kamu sudah gila main media sosial, ya? Berani main kabur bawa anak? Dia gemetar seluruh tubuh karena marah. Wajah cantiknya berkerut karena kemarahan. Kamu lebih baik bersembunyi baik-baik. Dia menggeretakkan gigi, setiap kata seperti diperas dari sela-sela giginya. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau sudah tertangkap, tidak akan kulakukan lagi kalau tidak kurung dan suruh berlutut di atas keyboard. Hidupku di Nanceng terasa seperti mimpi indah yang tak ingin kusingkirkan. Pada dasarnya aku tetaplah seorang kreator konten. Akun dengan jutaan pengikut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yang lebih penting, aku ingin merekam kehidupan baruku bersama Ning Ning. Maka, aku mengeluarkan peralatan live streaming dan kameraku. Di dalam lensa, terlihat langit biru bersih, padang rumput tak berujung. Aku membawa Ning Ning menunggang kuda. Dia duduk di depanku, tubuh mungilnya naik turun mengikuti langkah kuda. Dengan gembira kedua tangannya melambai-lambai. Tawa riangnya terdengar jauh. Juga pemandangan kami di tenda api unggun di halaman penginapan, bersiap memanggang daging. Aku dengan kikuk menyalakan api, berasap hingga air mataku mengalir. Ning Ning di samping tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa berdiri tegak. Semua ini adalah hal yang tidak pernah ada dalam videoku sebelumnya. Dulu aku adalah suami istri yang eksklusif. Adalah lelaki yang mengurus dapur dan Liu Ruyan. Sekarang, di dalam lensa, aku adalah ayah Ning Ning, seorang manusia bebas yang hidup. Aku mengedit semua materi ini bersama-sama, menambahkan lagu folk dengan irama ceria. Awal video adalah wajah ceria Ning Ning yang polos. Akhirnya, adalah aku dan dia duduk berdampingan di rerumputan. Melihat punggung matahari senja di kejauhan. Setelah selesai mengedit video, hari pun gelap. Panggangan barbeque di halaman sudah mengepulkan asap tipis. Tusuk daging berdesis di atas bara api, minyak menetes ke api. Memercikan bunga api kecil. Aku membuka sekaleng bir, menuangkan susu untuk Ning Ning. Ning Ning, aku menyesap bir dingin, seluruh tubuh terasa segar. Besok ulang tahun ayah, apa kamu tidak memberi kado? Ning Ning sedang menggigit sepotong sayap ayam panggang. Mulutnya penuh minyak. Mendengar ucapanku, dia memiringkan kepala kecilnya, berpikir lama. Lalu dengan wajah bingung dia berkata, aku tidak punya uang. Aku sengaja menggoda. Tidak punya uang tidak boleh. Tanpa kado, ayah bisa sedih. Matanya berputar. Tiba-tiba dia mendekat, mengecup pipiku. Kecupan besar. Kalau begitu aku cium ayah sebagai kado. Rasa berminyak dari daging panggang. Seketika menyebar di pipiku. Aku pura-pura jijik mengusap wajah, mengerutkan kening berkata. Penuh minyak, kado ini tidak kusuka. Sebenarnya dalam hati. Aku sudah senang bukan main. Ini lebih membuatku hangat daripada kado mahal apapun yang diberikan Liu Ruyan. Ning Ning melihat ekspresiku yang jijik. Dia cemberut, tidak suka, tidak ada kado lain. Aku tertawa terbahak-bahak, menariknya ke dalam pelukan, dan mengecup keningnya dengan keras. Setelah barbeque selesai, aku berbaring di tempat tidur Ning Ning, mengeluarkan ponsel. Melihat video yang baru saja diedit, aku mengangguk puas. Aku memberi judul video itu. Meninggalkan masa lalu dan memulai hidup baru dengan putri kecilku, aku tidak berpikir 2 kali. Aku langsung mengklik unggah. Sebagai blogger dengan jutaan pengikut, begitu videoku diposting. Data di belakang layar mulai melonjak, tapi aku tidak terlalu peduli. Aku melempar ponsel ke samping. Dan mulai menangkap kunang-kunang bersama Ning Ning. Aku tidak tahu, saat aku dan Ning Ning bersorak. Karena beberapa kunang-kunang, videoku itu telah menimbulkan keributan besar. Kolom komentar meledak. Wow!
Kakak Fan ini sudah cerai? Judul ini penuh informasi. Meninggalkan masa lalu, meninggalkan orang tua dan istri, Kakak Fan akhirnya tegas sekali. Ini baru laki-laki sejati. Hanya aku yang penasaran ini di mana? Pemandangannya terlalu indah. Minta alamat. Tentu saja, di antara komentar-komentar ini. Juga ada satu pengunjung spesial. Dari Jiangzhou yang jauh ribuan kilometer, Liu Ruyan juga melihat video ini. Dia sebenarnya adalah penggemarku. Begitu notifikasi ponsel berbunyi, dia langsung mengekliknya. Ketika dia melihat di video wajah Ningning yang tersenyum lebar, dan ekspresiku yang seolah terbebas dari beban. Jari-jarinya yang memegang ponsel tanpa sadar menegang. Dia berulang kali menjeda. Memperbesar, seperti detektif, mengamati dengan teliti setiap detail dalam video. Akhirnya, pandangannya tertuju pada satu bingkai. Itu adalah gambar aku dan Ningning di depan penginapan. Di latar belakang, ada beberapa baris pagar bambu khas lokal, dan sebuah batu giling berbentuk unik. Dia segera membuka laptop. Di kotak pencarian, dia memasukkan beberapa kata kunci, Nancheng. Penginapan khas, pagar bambu, batu giling. Gambar-gambar muncul satu persatu. Dia dengan sabar membalik beberapa halaman, tiba-tiba. Pupil matanya mengerut tajam. Pada gambar promosi sebuah penginapan, tampak jelas. Pagar bambu dan batu giling yang persis sama dengan di videoku. Dia mengeklik gambar itu. Di bawahnya ada nama dan alamat penginapan. Ketemu, sudut bibir Liu Ruyan tak bisa ditahan. Aku dan Ningning kelelahan bermain, semalaman tanpa mimpi. Sinar matahari pagi Nancheng menembus celah tirai. Dengan lembut menyinari wajahku, hangat. Aku dengan setengah sadar berguling. Merasa ada sumber panas kecil di samping. Sedang merayap-rayap, itu Mingming. Lengannya yang kecil masih terletak di dadaku, tidur dengan wajah merah merona, mulutnya masih mengunyah. Entah mimpi apa yang baik, aku tersenyum, hatiku menjadi lembut. Hari ini adalah ulang tahunku, tidak ada hadiah mahal, tidak ada pesta mewah. Tapi ada putriku di samping, ada ketenangan sesaat ini, itu sudah cukup. Saat aku hendak bermalas-malasan sebentar lagi di tempat tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang keras dan mendesak. Pak, suaranya berat dan keras, seperti memukul pintu dengan tinju. Seluruh pintu kayu bergetar, Ningning dalam pelukanku terkejut dan tiba-tiba membuka matanya. Tubuh kecilnya merapat ke pelukanku, suaranya terdengar seperti akan menangis. Ayah, ada yang mengetuk pintu. Ketikannya keras sekali. Jangan-jangan itu orang jahat, jangan tidur. Tangannya yang kecil mencengkeram piyamaku, tubuhnya gemetar. Aku terkejut oleh suara keras yang tiba-tiba ini. Membuat jantungku berdebar, rasa kantuk lenyap hampir seketika, dan kemarahan pun muncul. Sambil menenangkan punggung Mingming, aku mengarah ke pintu dan mengomel dengan tidak sabar. Siapa sih? Mengetuk pintu begitu keras? Tidak tahu ini masih pagi? Benar-benar, di hari ulang tahunku pun aku tidak bisa tidur nyenyak. Baru saja aku selesai bicara. Lalu ku dengar suara, gedebuk, yang sangat keras. Pintu kayu yang tampaknya cukup kokoh itu, benar-benar ditendang dari luar hingga roboh, serpihan kayu beterbangan. Sinar matahari seketika masuk dengan menyilaukan, sosok familiar yang membelakangi cahaya, diliputi amarah yang mengerikan. Seperti dewa pembunuh, berdiri di ambang pintu. Baru saja aku mengangkat kepala. Belum sempat melihat wajah orang yang datang, pikiranku masih linglung. Sosok itu sudah bergerak. Beberapa langkah cepat sudah sampai di dekat tempat tidur, aku hanya merasakan sakit yang hebat di kulit kepala, kekuatan besar mencengkeram telingaku. Mengangkat seluruh tubuhku dari tempat tidur dengan paksa, aku ditarik hingga berkunang-kunang. Seluruh tubuhku jatuh dengan kacau berlutut di karpet dekat tempat tidur, rasa dingin menusuk tulang menjalar dari kepala ke seluruh tubuh. Akhirnya aku bisa melihat wajah itu. Itu adalah istriku, Liu Ruyan. Wajah cantiknya saat ini pucat pasi tanpa setetes darah pun. Penuh dengan embun beku. Di mata yang pernah sangat kucintai itu, ini berkobar api amarah yang membara. Seolah ingin menelanku hidup-hidup. Dia menatapku dari atas, setiap kata seolah diperas dari sela-sela giginya. Dengan perintah yang tak terbantahkan, berlutut. Aku melihat ekspresinya yang sangat marah. Wajah penuh keseriusan. Otakku belum sempat bereaksi, tetapi tubuhku sudah melakukan gerakan paling jujur. Lututku lemas, tanpa sadar aku segera berlutut tegak. Mulutku tak terkendali berkata, "Istri, aku salah. Jangan menakuti anak. Tenang, tenang, harus tenang." Suaraku bergetar dengan campuran emosi yang rumit. Masih menakuti anak, Liu Ruyan mendengus dingin. Tawa itu lebih dingin dari es di musim dingin. Kamu sudah kabur dengan anak, sekarang bilang padaku jangan menakuti anak? Kalau aku tidak mengejar, anak itu sudah tidak ada lagi. Suaranya tiba-tiba meninggi. Dengan sedikit kemarahan yang tajam. Anak yang susah payah ibu kandung selama 10 bulan ini, kau culik, dasar binatang. Suaranya tiba-tiba meninggi, dengan sedikit getaran tajam. Anak yang susah payah ibu kandung selama 10 bulan ini. Kau culik, dasar binatang. Aku tidak menculik, aku dimaki habis-habisan olehnya.
Namun aku tetap tanpa sadar membela diri, suaraku kering dan lemah. Ningning bilang dia mau ikut aku. Dia tidak mau ikut ibu. Belum selesai bicaraku, gadis kecil yang tadinya bersembunyi di belakangku. Gemetar ketakutan, tiba-tiba bergerak. Ningning menjulurkan kepala kecilnya dari balik selimut. Dua mata besarnya pertama-tama malu-malu menatapku, lalu beralih ke Liu Ruyan yang penuh amarah di pintu. Hanya 1 detik. Wajah kecilnya berubah dari ketakutan menjadi kegembiraan luar biasa. Ibu. Dia tiba-tiba duduk di tempat tidur. Berguling-guling merangkak ke tepi tempat tidur, menjulurkan tangan kecilnya minta digendong Liu Ruyan. Ibu. Aku mau ikut ibu. Jangan dengar omong kosong ayah. Yang paling kusukai adalah ibu. Suara lantang, pengucapan jelas, penuh ketulusan dari lubuk hati. Aku benar-benar terpana. Aku terkejut melihat putri kandungku sendiri yang sedetik lalu berkata, apapun rela asal dengan ayah. Sekarang sedang memegang erat kaki Liu Ruyan, mendongak. Dengan ekspresi setia, mulutku terbuka, tapi tidak sepatah kata pun keluar. Hati, seperti ditusuk pedang oleh gadis kecil ini. Aneh sekaligus lucu. Es di wajah Liu Ruyan mencair sedikit, digantikan oleh rasa bangga seorang pemenang. Dia membungkuk, menggendong Lingling sekaligus, mencium pipi kecilnya. Masih sayang ibu, Lingling. Manis, dia menggendong Lingling, melirikku dari atas dengan pandangan rendah. Nada suaranya penuh penghinaan. Tidak seperti sesuatu yang tidak tahu diri. Aku merasa wajahku membara. Liu Ruyan akhirnya melepaskan tangannya yang menjambak rambutku. Nada suaranya tetap dingin, tanpa perasaan. Jangan berlutut. Bangun. Ayo. Aku seperti mendapat pengampunan. Seperti ayam jantan kalah, aku bangkit dari lantai dengan malu-malu. Ayo, maksudnya aku harus pulang? Juga. Bikin masalah sebesar ini, pasti akan dibawa pulang untuk diadili. Sambil mengusap lutut yang mati rasa. Aku buru-buru berkata, Ruyan, tunggu aku membereskan barang. Aku segera ikut kamu. Sebentar, aku cepat membereskan. Karena membawa banyak pakaian ke sini, mana bisa semuanya ditinggal di sini? Liu Ruyan menggendong Lingling. Mendengar kataku, seperti mendengar lelucon besar. Beresin apa? Masih beresin? Dia melontarkan tatapan tajam, dingin menusuk. Mau dipukul lagi? Ya, kalau beresin, malam ini mau nginep di mana? Aku terpaku. Gerakan membereskan barangku berhenti. Maksudnya? Aku bertanya dengan hati-hati. Kita tidak pulang? Liu Ruyan memutar matanya padaku. Itu ekspresi yang sangat kukenal, dengan 7 bagian tidak sabar dan 3 bagian jijik. Tidak pulang. Kamu tidak tahu hari ini ulang tahunmu? Mau merayakannya di perjalanan? Otakku berdengung. Ulang tahun? Benar, hari ini ulang tahunku. Kekacauan beruntun ini membuatku lupa total ulang tahunku sendiri. Perasaan yang tak bisa dijelaskan meluap di hati. Ada kaget, ada senang, lebih banyak lagi kebingungan. Tanpa sadar aku menegakkan tubuh, seperti prajurit menunggu perintah. Siap. Misi hari ini adalah menemani Ratu pergi bermain. Hari itu kami pergi ke Dianci. Berkeliling di pusat kota Kunming, makan mie dan berbagai jajanan khas etnis. Ningning terus bergelantungan di tubuh Liu Ruyan. Seperti seorang jenderal kecil yang pulang dengan kemenangan, sesekali ia menoleh ke belakang dan membuat wajah lucu padaku. Di mata kecilnya itu jelas tertulis. Ayah, kamu tidak mampu. Aku seperti boneka yang ditarik tali, berjalan di belakang mereka berdua, ibu dan anak. Perasaanku rumit bagaikan segumpal benang kusut. Malam harinya, saat kembali ke penginapan, Ningning sudah kelelahan bermain. Begitu kepalanya menyentuh bantal, ia langsung tertidur pulas. Di kamar hanya tersisa aku dan Liu Ruyan, udara seketika menjadi sunyi. Suasana pun terasa canggung. Liu Ruyan duduk di kursi dekat tempat tidur, melepaskan sikap tegasnya di siang hari. Dia melipat tangan, kedua matanya diam-diam menatapku di bawah cahaya lampu yang temaram. Aku merasa merinding ditatapnya seperti itu. Aku memberanikan diri untuk bicara. Terima kasih untuk hari ini, sudah merayakan ulang tahunku. Dia tidak menanggapi ucapanku, hanya tiba-tiba bertanya, Qin Fen, apa kau merasa sangat tidak adil? Hatiku mencelos, tetapi aku tetap keras kepala. Tidak, tidak, dia mendengus sinis. Suara itu penuh dengan ejekan. Tidak ada, lalu kenapa kau kabur? Kau bodoh sekali. Lin Shuo bilang kau akan digantikan, kau langsung percaya? Dia bilang kau hanya pengganti. Dan kau percaya begitu saja? Kau bahkan main kabur bawa anak? Dia membuatku terdiam oleh rentetan pertanyaannya. Wajahku memucat dan memerah. Melihat ekspresi tertekanku, sorot matanya sedikit melunak. Dia melanjutkan, kalau bukan karena sahabatku, Ming Junmeng, yang meneleponku dan bilang kau, si bodoh ini, bertanya aneh-aneh padanya. Tentang masa laluku dengan teman kecil, aku benar-benar tidak tahu. Ternyata si bodoh ini bisa cemburu juga. Aku menegangkan leher dan membantah, itu bukan cemburu. Siapapun tidak akan tahan. Tidak tahan? Dia menggoda. Ya, seperti menemukan jalan keluar,
Aku meninggikan suara. Liu Ruyan menatapku. Pandangannya seperti sedang melihat orang idiot yang merajuk tanpa alasan. Dia menghela napas, nadanya terdengar sedikit pasrah. Qin Fen, apa kau lupa? Beberapa hari lalu mulutmu sariawan. Sakitnya sampai tidak bisa makan. Aku terpaku. Buah-buahan itu kaya akan vitamin C. Bagus untuk sariawan, katanya, satu persatu, seperti sedang mengajar murid SD. Aku suruh kau makan banyak, itu untuk kebaikanmu sendiri. Apa sih yang ada di kepalamu? Dum, otakku kosong seketika. Ternyata begitu. Mulutku terbuka, tapi tidak sepatah kata pun keluar. Wajahku terasa panas. Seperti baru saja ditampar orang. Masih ada lagi? Liu Ruyan tidak berniat melepaskanku begitu saja. Apalagi yang membuatmu merasa tidak adil? Teman kecil yang sudah mati. Itu, aku tersedak oleh ucapannya, tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa melawan dengan diam. Melihatku seperti itu, dia sendiri yang membuka segalanya. Aku bilang yang sejujurnya padamu. Waktu kuliah, aku memang pernah menyatakan cinta padanya. Hatiku kembali tenggelam. Dia juga menerimanya hari itu juga, lanjutnya. Tapi nadanya tiba-tiba berubah dingin. Gosip, hasilnya, malam itu juga. Dia membawa mobil sport konyolnya, jalan-jalan dengan seorang cewek seksi yang entah dari mana. Langsung celaka, dua-duanya tewas di mobil. Aku terkejut mengangkat kepala. Tidak percaya menatapnya. Jadi, waktu aku bilang aku berharap dia mati. Kau pikir aku bohong? Sudut bibir Liu Ruyan melengkung dengan senyum yang sangat sinis. Aku bilang padamu, itu adalah kata-kata paling jujur yang pernah kuucapkan seumur hidupku. Menurutmu, marah tidak? Menjijikan? Aku baru saja menyatakan cinta. Sudah memberiku topi hijau yang masih hangat. Lalu dia malah bunuh diri, bahkan masuk berita. Kata-kata, marah tidak, semakin dia bicara, semakin marah, dadanya naik turun. Aku mengalami ini semua, aku hanyalah seorang pria malang yang ditemuinya setelah dia, si brengsek, menghancurkan dirinya sendiri. Bukan, seorang pria beruntung. Kebenaran tentang teman kecil, itu meledak seperti bom di otakku, menghancurkan semua rasa tidak adil. Dan amarah yang kurasakan sebelumnya. Tapi aku masih tidak rela. Aku bertanya padanya. Kalau perusahaan, Lin Shuo, dan foto-foto yang dia kirim padaku? Perusahaan? Liu Ruyan mengangkat alis, menatapku seperti sedang melihat seorang idiot kelas kakap. Dia berhenti sejenak, seolah menyusun kata-kata. Lalu, kalimat demi kalimat, dia melemparkan bom yang lebih dahsyat. Perusahaan itu milikmu, milikku, kepalaku berdengung. Benar-benar bingung. Aku ragu apakah karena kurang tidur aku berhalusinasi. Apa milikku? Ini hadiah ulang tahun untukmu. Nada bicara Liu Ruyan terdengar wajar. Seolah dia sedang bilang cuaca hari ini bagus. Bukankah kamu seorang selebritis internet dengan jutaan pengikut? Pikirku. Kamu tidak bisa terus-terusan menjadi suami yang di rumah, kan? Aku memberimu perusahaan media, biar kamu jadi bos sendiri. Kembangkan akunmu dengan baik, apa salahnya? Aku membuka mulut, tapi tak sepatah kata pun terucap. Memberiku sebuah perusahaan? Hanya karena aku seorang selebritis internet, alasan itu konyol dan mewah. Namun, sudut hatiku yang membeku langsung meleleh oleh gelombang kehangatan yang membara. Liu Ruyan melihat ekspresi bodohku, lalu melanjutkan, soal Lin Shuo. Dia lulusan Universitas Komunikasi Huaguo, sesuai bidangnya. Perusahaan baru ini baru dirintis. Aku tidak mengerti apa-apa, jadi aku memintanya menjadi konsultan, membantu memberi masukan, memberikan saran. Jadi beberapa hari itu, dia selalu lembur di kantor. Semua sibuk kerja. Foto itu, aku masih tidak percaya. Foto? Liu Ruyan mendengus, nada bicaranya penuh celaan. Itu semua diam-diam dia potret sendiri, atau sengaja cari sudut, memasukkanku ke dalam bingkai. Awalnya kupikir dia hanya suka pamer, lalu aku curiga ada yang tidak beres. Jadi aku malas memperdulikannya. Tidak kusangka dia seberani itu, berani membawa barang-barang ini ke hadapanmu untuk menghasut. Dia berhenti sejenak, tatapannya menjadi dingin. Dia entah dari mana tahu soal teman kecilku yang malang itu. Lalu pergi operasi plastik, berusaha mendekatiku dengan wajah itu, naik pangkat jadi putri. Benar-benar gila uang. Semua pecahan, pada saat ini. Tersusun utuh. Kemunculan Lin Shuo, buah hijau biru. Foto-foto menyakitkan itu, dan teori pengganti yang seolah serius darinya. Ternyata dari awal hingga akhir, itu semua hanya akting sendiri. Sebuah penipuan keji untuk naik pangkat. Dan aku, adalah orang bodoh terbesar yang dipermainkannya. Aku merasa wajahku membara, malu dan bersalah, ingin sekali mencari lubang untuk bersembunyi. Lalu bagaimana kamu menemukanku? Suaraku kecil seperti dengungan nyamuk. Video pendek yang kamu unggah itu. Bodoh, Liu Ruyan melirikku dengan jengkel. Kamu pikir aku tidak memperhatikanmu? Setiap videomu aku tonton. Begitu melihat pagar bambu.
Dan batu giling di video itu, aku cari di internet, langsung ketemu penginapan ini. Ternyata begitu. Ternyata apa yang kukira sebagai pelarian keren. Di matanya, hatinya seperti tercampur aduk. Aku bukan pengganti. Aku tidak pernah menjadi pengganti. Akulah yang ada di ujung hatinya. Yang diam-diam diperhatikannya, bahkan yang selalu dikhawatirkannya. Satu-satunya, dia menatapku, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum licik, tapi matanya menyiratkan sinar dingin yang berbahaya. Ngomong-ngomong, soal Lin Shuo, dia malah mengingatkanku. Mengingatkan apa? Aku bertanya tanpa sadar. Ternyata di dunia ini ada tempat seperti rumah sakit jiwa. Yang begitu bagus, pikiranku berdengung, dihantam oleh kata. Rumah sakit jiwa itu, bingung setengah mati, hawa dingin. Menjalar dari telapak kakiku hingga ke ubun-ubun. Sampai sejauh mana kebengkokan hatinya? Liu Ruyan melihat penampilan pengecutku, sudut bibirnya menyungging senyum dingin, tatapannya. Seperti sedang melihat orang kampung yang tidak tahu dunia. Dia sekarang akan merasakan pahitnya. Ucapnya enteng, seolah membicarakan hal sepele. Aku sudah memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Aku terpana, menatapnya dengan syok. Dimasukkan? Apa itu bisa? Kenapa tidak bisa? Dia melipat tangan, menatapku dengan santai. Dia sendiri yang memberikan bukti. Kenapa tidak aku gunakan? Melihatku masih bingung, dia dengan sabar menjelaskan. Dia untuk mendekatiku, pergi operasi plastik menyerupai teman masa kecilku yang sudah meninggal. Itu kan paranoid, dia berpikir bisa menggantikan, bahkan mengira. Perusahaanku disiapkan untuknya, itu kan delusi? Dia memegang beberapa foto curian dan langsung menghadapimu untuk memutarbalikan fakta. Memecah belah dan mengadu domba, bukankah ini termasuk kecenderungan merasa teraniaya? Setiap kalimat yang dia ucapkan. Hatiku semakin tenggelam setapak demi setapak. Hal-hal yang kukira hanyalah tindakan tidak bermoral. Di mulutnya, semuanya berubah menjadi gejala untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Aku hanya mencari dokter profesional dan menceritakan semua situasi ini dengan jujur apa adanya. Dokter pasti akan membuat penilaian paling profesional. Dia sangat tenang. Namun memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Terlebih lagi, dia sendirian di negara ini tanpa sanak saudara atau teman, bahkan tidak ada yang bisa menjadi saksi baginya. Aku merinding mendengarnya. Wanita ini benar-benar kejam saat dia ingin kejam. Liu Ruyan melihat ekspresiku yang tercengang. Tiba-tiba dia tersenyum licik, mendekat dan bertanya padaku. Qin Fen, aku bertanya padamu, tahukah kamu bagaimana cara membuktikan bahwa kamu tidak sakit jiwa? Pertanyaan ini membuatku terdiam. Tanpa berpikir, aku menjawab secara spontan. Aku cari dokter dan bilang aku tidak sakit. Setelah Liu Ruyan mendengarnya, dia langsung tertawa keras. Tawa itu mengandung sedikit kesejukan. Bodoh. Semakin kamu dengan bersemangat menjelaskan ke dokter kalau kamu tidak sakit, dokter akan semakin yakin kamu sakit parah, lalu menulis di buku rekam medismu. Pasien dalam keadaan emosi, menolak mengakui kondisi penyakit. Dia berhenti sejenak. Kata demi kata, seperti menghakimi, dia berkata, lalu, menambah dosis untukmu. Boom! Aku merasa seluruh pandangan hidupku hancur berantakan. Ini benar-benar sebuah lingkaran setan yang tak terpecahkan. Aku memandang wanita di depanku yang tersenyum seperti rubah kecil. Untuk pertama kalinya aku sadar. Dia bukan hanya istri yang bisa merajuk dan bermanja-manja, tetapi juga seorang yang sangat cakap. Mulut mungil itu bergumam lirih, "Ayah, Ibu, jangan bicara lagi, aku sudah bangun karena kalian." Aku dan Liu Ruyan saling bertatapan. Kami berdua melihat senyuman di mata masing-masing. Suasana yang tadi tegang seketika terhapus oleh gumaman tidur si kecil ini. Liu Ruyan memberikan isyarat. SSST, dan kami berdua diam-diam menutup mulut. Ruangan kembali sunyi, hanya tersisa napas teratur putri kami. Sinar bulan menyelinap masuk dari jendela, memberikan rambutnya yang berbulu halus lapisan cahaya yang lembut. Kami berdua juga diam, berbaring kembali di tempat tidur, menjepit Nini di tengah kiri dan kanan. Aku memiringkan tubuh. Melihat wajah tidur ibu dan anak perempuannya, hatiku dipenuhi rasa. Setelah kesalahpahaman terurai, kotanan. Langit bahkan lebih biru dari sebelumnya. Keesokan paginya, aku terbangun oleh tawa Nini. Gadis cilik itu sedang menunggangiku seperti kuda. Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur, menatap kami dengan geli, dengan tatapan yang penuh kelembutan yang belum pernah kulihat. Rencana pelarian sebelumnya, jika dipikir sekarang, seperti sandiwara konyol dan kekanak-kanakan. Sisa liburan menjadi perjalanan bulan madu yang sesungguhnya bagi keluarga kecil kami. Di Gunung Salju Yulong, di tengah angin dingin yang menggigit, aku memeluk Liu Ruyan dan Nini dalam pelukanku. Dia tertegun, lalu pipinya merona, dan mencubit pinggangku. Sambil mulutnya berkata kekanak-kanakan, tetapi senyuman di matanya tidak bisa disembunyikan. Di kota tua Lijiang,
Kami mengenakan pakaian khas daerah, Nini seperti kupu-kupu berlari di depan. Aku dan Liu Ruyan berpegangan tangan mengikuti di belakang. Dia seperti pencinta makanan, mulutnya penuh dengan kue bunga. Kalau sudah kenyang, dia langsung memasukkan semuanya ke mulutku. Aku sambil mengeluh padanya. Tetapi tetap memakannya semua dengan penuh kenikmatan. Beberapa hari ini, kameraku tidak pernah berhenti bekerja. Di dalam lensa, tidak lagi punggungku yang sendirian dengan putriku yang murung. Melainkan bayangan senyum kami bertiga yang saling bergandengan erat. Malam hari saat kembali ke homestay, aku menyunting semua materi ini menjadi sebuah video baru. Aku sengaja memilih musik latar yang sangat cocok. Awal video adalah gambarku berteriak aku mencintaimu di gunung salju. Akhirnya, adalah siluet kami di senja hari di kota tua. Setelah selesai menyunting, aku menonton video itu. Sudut mulutku terangkat tak terkendali. Aku memberi judul yang sangat sombong untuk video itu. Mengguncang seluruh tempat, ternyata istriku sangat mencintaiku. Saat aku mengklik unggah, aku bahkan bisa membayangkan seperti apa komentar-komentar itu nantinya. Ternyata benar. Kurang dari setengah jam setelah video diunggah, notifikasiku meledak. Astaga. Balikan ini benar-benar bikin aku sujud. Postingan sebelumnya masih aja kabur. Postingan ini langsung minta maaf sambil membawa kayu duri. Saudara-saudara, siapa yang mengerti? Kukira kakak Fen bakal bangkit, ternyata cuma ganti tempat buat pamer kemesraan. Malam ini aku lakukan. Apa hanya aku yang perhatikan tatapan Direktur Liu ke kakak Fen? Itu sungguh penuh kasih sayang. Kasus terpecahkan, ini bukan cerita pengganti. Ini cinta sejati yang tak terkalahkan. Jumlah pengikutku, dalam semalam, naik lagi lebih dari 1 juta. Melihat komentar yang penuh dengan, haha. Dan, pusing manis, perasaan tertipu yang tadi aku rasakan lenyap sama sekali. Aku merasa bangga. Liburan berakhir, kami bertiga satu keluarga. Naik pesawat kembali ke Provinsi Jiang. Saat pergi, hatiku penuh keputusasaan. Saat pulang, tangan kiriku menggandeng putriku, tangan kananku menggandeng Liu Ruyan. Hatiku dipenuhi kebahagiaan. Pesawat mendarat, Liu Ruyan tidak membawa kami pulang. Melainkan langsung menyuruh sopir membawa ke depan gedung perkantoran baru. Turun. Dia mengangguk ke arahku, matanya sedikit sombong. Aku mengikutinya masuk ke lobi. Di dinding latar belakang resepsionis, tertulis nama perusahaan dengan huruf emas besar. Itu perusahaan media yang kulihat di foto itu, yang membuat hatiku hancur. Mulai hari ini. Ini milikmu, kata Liu Ruyan sambil menyelipkan kartu akses ke tanganku. Nadanya datar, tapi seperti melempar batu besar ke hatiku. Dia menarikku, berjalan hingga ke depan pintu kantor terbesar. Di pintu tergantung papan nama, terukir 2 kata, Direktur Qin. Melihat 2 kata itu, rasanya seperti mimpi. Dari seorang yang hidup dari istri. Suami rumah tangga, menjadi Direktur Qin yang memiliki perusahaan sendiri. Perubahan identitas ini terlalu cepat, terlalu fantastis. Aku mendorong pintu, kantor luas dan terang, di luar jendela besar. Pemandangan kota paling megah di Provinsi Jiang. Liu Ruyan memelukku dari belakang, dagunya bertumpu ringan di pundakku. Direktur Qin, dia berbisik di telingaku, suaranya dengan sedikit senyuman licik yang kukenal. Mulai sekarang, di bawah komandomu semua wanita cantik dan seksi. Kamu harus jaga diri, ya. Aku melihat ke pintu kantor. 2 kata, Direktur Qin, yang dicetak emas, rasanya kakiku masih melayang. Hadiah ulang tahun yang diberikan Liu Ruyan padaku terlalu berat. Mendorong pintu. Untuk pertama kalinya aku merasakan apa itu kumpulan wanita cantik. Seluruh area kantor, sejauh mata memandang. Berjalan banyak wajah muda dan cantik, berkaki panjang, berpinggang ramping. Bergaya onesan, bergaya loli, berbagai tipe wanita cantik yang tidak sedikit. Sibuk di studio masing-masing, ada yang tersenyum manis di depan kamera, ada yang ribut mendiskusikan. Topik terbaru. Sebagai suami rumah tangga yang sukses berkat istri. Tiba-tiba menjadi bos mereka. Untungnya aku tidak punya keahlian lain. Keramahanku lumayan, ditambah akunku dengan jutaan pengikut. Yang sudah ada, dalam beberapa hari aku sudah akrab dengan para wanita cantik di perusahaan. Kakak Fen, naskah videoku ini. Tolong lihat, rasanya kurang greget. Direktur Qin. Ruang livestreamku hari ini sepi. Menurutmu bagaimana kalau aku ganti gaya? Aku menerima semuanya, ngobrol konten, bercerita lucu. Berbagi pengalamanku sebagai influencer. Tidak lama, panggilan Direktur Qin di perusahaan. Perlahan digantikan dengan Kakak Fen. Aku sedang menikmati perasaan dikelilingi ini, tiba-tiba sosok yang familiar. Muncul di depan mataku seperti hantu. Tuan Qin, cukup berwibawa ya. Ming Junmeng bersandar dengan tangan bersedekap. Bersandar di kusen pintu, dengan ekspresi setengah tersenyum, hatiku langsung merasa tidak enak. Kenapa kau datang? Aku, dia masuk dengan langkah sepatu hak tinggi. Tanpa sungkan duduk di sofa ruang kantorku, dikirim oleh manajer Liu. Katanya takut kau kewalahan sendirian, dia memberiku posisi asisten sekaligus sekretaris.
Dia berhenti sejenak, mengedipkan mata padaku, lalu menurunkan suaranya. Intinya, datang untuk jadi mata-mata. Mengerti? Aku mengerti. Aku sangat mengerti. Mulai saat itu, hari-hari indahku berakhir. Ming Junmeng bagaikan kamera pengawas 24 jam. Tanpa sudut mati yang terpasang di sisiku. Aku baru bicara 2 patah kata dengan seorang selebriti internet wanita baru. Belum sampai 5 menit, WeChat dari Liu Ruyan sudah masuk. Apa kemampuan kerja karyawan barumu bagus? Sampai perlu dibimbing sendiri oleh bos selama ini? Saat aku rapat, pandanganku tersangkut sesaat di kaki seorang host perempuan yang memakai rok mini, selama 0,5 detik. Malamnya saat pulang, papan keyboard sudah terletak di tengah ruang tamu. Sayang, aku salah, aku hanya tidak sengaja melamun. Aku dengan sigap berlutut di atasnya. Dengan postur sempurna, Liu Ruyan menggendong Ningning, menatapku dari atas. Oh, melamun? Coba kau jelaskan. Baru saja selesai menangani pekerjaan, pintu kantor terbuka. Ningning masuk seperti peluru kecil. Langsung memeluk pahaku. Ayah, aku tersenyum sambil menggendongnya. Liu Ruyan mengikuti di belakang, tangannya membawa kue dari toko favoritnya. Hari ini dia memakai gaun ketat, rambut panjang tergerai, begitu masuk. Cahaya di seluruh kantor seakan terang beberapa tingkat. Aku hendak bicara. Ming Junmeng masuk dari luar, dengan ekspresi penasaran seperti menonton pertunjukan. Ruyan, akhirnya kau datang. Kau harus benar-benar mengurus Qin Fanmu. Dia berjalan ke samping Liu Ruyan, berseru dengan sengaja keras. Hatiku menegang. Firasat buruk. Kudengar dia melapor dengan bersemangat, dia tadi diam-diam melihat beberapa kali. Itu loh, penari yang baru kami kontrak, kakinya yang memakai stoking hitam. Aku lihat semua. Kulit kepalaku langsung merinding. Kau bohong. Aku buru-buru membantah, aku tidak. Tatapan Liu Ruyan sudah menyipit. Dia meletakkan kue, berjalan mendekatiku selangkah demi selangkah. Benarkah? Detik berikutnya, telingaku sudah dicubit oleh tangan yang lembut namun tak bisa dilawan. Aduh, sakit, 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 sayang, dia bohong. Aku benar-benar tidak. Sambil menggendong Ningning, aku mengelak dan memohon ampun. Liu Ruyan menambah sedikit tekanan. Namun sudut bibirnya tak bisa menahan untuk melengkung. Semoga saja begitu. Dia melepaskan tangannya. Mendelik kesal padaku, ayo, pulang makan malam. Seolah mendapat pengampunan, aku menggendong Ningning, berjalan seperti asisten cilik di belakang Liu Ruyan. Ming Junmeng di belakang menahan tawa, membuat wajah lucu padaku. Keluarga bertiga keluar dari gedung kantor dalam suasana canda tawa seperti ini.